Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria. Saya dari program studi farmasi semester 5, Stikes Harapan Ibu Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai uji kandungan urin pada manusia, yang mana tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui kandungan urin pada manusia dan uji kimia pada urin, yaitu seperti zat glukosa, zat protein, zat amonia, dan zat klorin. Selanjutnya, tujuan lainnya dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui kelainan yang terjadi pada urin. Urin merupakan hasil dari ekskresi pada manusia. Urin ini dihasilkan oleh ginjal melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Kemudian, urin tersebut harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika tidak keluar dari dalam tubuh, maka urin dapat menjadi racun. Karena urin merupakan zat buangan atau zat-zat dengan konsentrasi berlebih, jadi urin harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat yang terkandung di dalam urin yang pertama itu ada air. Nah, air berasal dari dalam darah, akan dikeluarkan dari tubuh jika konsentrasinya tinggi. Begitu pula dengan garam. Garam juga berada di dalam darah. Jika konsentrasi dari garam dalam darah tinggi, maka akan dikeluarkan. Kemudian empedu. Empedu ini berasal dari hasil perombakan sel darah merah di hati dan memberikan warna kekuningan pada urin. Selanjutnya itu ada zat urea, kemudian ada zat asam urat, dan ada juga zat amonia. Ketiga zat ini merupakan hasil dari perombakan protein, yang mana salah satunya itu amonia. Amonia ini yang memberikan efek bau pada urin. Selanjutnya ada zat obat-obatan. Nah, agar tidak menjadi racun, zat-zat ini harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Makanya sehabis kita mengonsumsi obat, maka air urin akan seperti bau obat. Selanjutnya itu ada zat asam klorida, zat sodium, zat potasium, zat nitrogen, fosfor, kreatinin, dan asam sulfat. Nah, bagi penderita penyakit diabetes, di dalam urinnya akan terkandung zat gula. Nah, bagi pasien yang sehat-sehat saja tidak ada kandungan gula pada urinnya. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada tabung reaksi, ada tabung reaksi, spiritus, korek api, pipet tetes, dan tisu. Bahan yang digunakan itu ada sampel urin, ada pH meter, Benedik itu pH A dan pH B, kemudian itu biuret dan AgNO3. Sebelum melakukan percobaan, kita harus menyiapkan larutan biuret dan larutan pH. Nah, cara membuat larutan biuret itu kita harus menimbang 1 gram CuSO4 atau cupric sulfat, lalu masukkan ke dalam air suling. Kemudian wadahi dalam botol. Selanjutnya itu cara pembuatan larutan pehling. Pehling ini ada pehling A, pehling B, kemudian ada pehling A dan pehling B. Cara membuat pehling A yaitu timbang 34,6 gram kristal CuSO4 atau cupric sulfat, lalu masukkan ke dalam 500 ml air suling. Jika larutannya kurang jernih, kemudian tambahkan beberapa tetes asam sulfat yang pekat. Selanjutnya cara pembuatan pehling B. Cara pembuatan pehling B ini yaitu larutkan 77 gram KOH ke dalam 500 ml air suling, kemudian tambahkan kalium natrium tartat sebanyak 175 gram, aduk semuanya sampai larut. Kemudian untuk membuat larutan pehling A dan pehling B, itu kita harus mencampurkan antara larutan pehling A dan pehling B, dicampurkan dengan
perbandingan yang sama. Misalnya pehling A diambil 1 mili, pehling B 1 mili, begitu. Sebelum melakukan percobaan ini, terlebih dahulu kita harus mencari atau menyiapkan sampel urin dari pasien diabetes dan wanita hamil. Nah, setelah mendapatkannya, misalnya kita akan menguji urin dari wanita hamil. Kita siapkan beberapa tabung reaksi, lalu kita isi sampel dari urin wanita hamil tersebut. Lalu pada tabung reaksi 1 itu kita uji pH-nya dengan cara memasukkan indikator universal ke dalam tabung 1 tersebut. Lalu cocokkan warna yang terjadi dengan standar pH, lalu catat hasilnya. Kemudian pada tabung reaksi 2 itu dilakukan uji amonia untuk mengetahui adanya urea pada urin. Itu dengan cara kita membakar urin tersebut di atas pemanas spiritus, lalu cium baunya dan catat hasil yang didapatkan. Kemudian pada tabung yang ketiga itu dilakukan uji kandungan klorin. Itu dengan cara memasukkan 5 tetes AgNO3 ke dalam tabung reaksi yang berisi urin tadi, lalu amati perubahan yang terjadi dan catat hasilnya. Kemudian untuk uji glukosa pada urin itu dilakukan pada tabung yang keempat dengan cara meneteskan larutan pehling A dan pehling B dalam tabung reaksi, lalu panaskan di atas pembakar spiritus dan amati perubahan warna yang terjadi. Lalu catat hasil dari pengamatan tersebut. Selanjutnya pada tabung reaksi yang kelima itu kita melakukan uji kandungan protein dengan cara menambahkan 5 tetes larutan biuret, lalu biarkan selama beberapa menit dan amati apa yang terjadi. Nah, begitu pula dengan menguji sampel urin dari pasien diabetes. Kemudian ambil sampel urin dari ibu hamil, lalu masukkan test pack pada tabung ke-6 ke dalam urin, amati perubahan yang terjadi pada test pack, lalu catat hasil pengamatan. Hanya itu informasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.